Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Dharma Polymetal ya, DRMA. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih akurat, lebih lengkap gitu ya, langsung share aja di kolom komentar ya, supaya nanti saya pin, supaya juga teman-teman investor lain juga bisa baca ya, jadi diskusi bersama. Oke, kita langsung ke analisis. Untuk Dharma, ya ini IPO 2021 ya, dan dari data dividen yang saya dapatkan ini memang dia bagus ya. Dia IPO 2021 dan dia bagi dividen juga di tahun buku yang sama ya, 2021 sampai sekarang. Jadi ini adalah ciri IPO yang baik ya, karena dia ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya dividen gitu ya. Perusahaan itu ya penting buat saya harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan tadi terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi ini bagus ya, ini baik 3 tahun ke belakang bagi dividen. Ini kita layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, ini kita langsung cek satuannya rupiah penuh ya. Kita pilih kas tarakasnya dulu. Nah, ini kenapa kita harus lihat kas tarakas ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan nanti ada kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya ini menguat ya, 184 miliar ya, naik 45%. Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita cek ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya ini nih bagus ya. Penting harus kita lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya sekarang. Nah, jadi ya si Dharma Polymetal dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,7 triliun. Ya, di luar dividen. Ini bagus gitu ya, baik gitu. Karena kenapa? Saldo laba positif dia bisa bagi dividen. Ya, kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya perusahaan itu artinya ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, kalau harganya naik berkali-kali lipat juga tidak membuat saya tertarik ya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian equities-nya dulu ya, yang ini nilainya. Ini kita harus cek untuk dapat rasio dasar aja ya, PBV aja yang simple. Sebentar. Oke. Oke, di sini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 1,97. Artinya si Dharma Polymetal itu telah profit sebesar 1,9 kali modal awalnya. Ya, udah di atas 1 udah balik modal. Gitu, bagus gitu. Ini di luar dividen. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah profit 1,9 miliar. Ya, bagus gitu. Dan perusahaan yang baik seperti ini dihargainya premium ya, secara PBV sih di 1,9. Lalu cek ke bagian profitabilitasnya di pendapatan, kita isikan dulu datanya ya. Pendapatan ini penting, kenapa? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasarnya ya, disukai oleh customer ya. Dan kinerja pendapatan ini tumbuh 9% ya, naik 370 miliar. Nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini laba bruto penting juga ya. Kenapa? Karena dia untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal ya. Lewat gross profit margin ya, ini 17%. Jadi misalnya teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit 17.000. Ya, 83.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Nah, ini jadi memang untuk kinerja laba bruto dia naik ya, baik gitu, meskipun GPM turun sedikit. Nah, semakin besar, pentingnya semakin besar laba bruto, nanti semakin besar laba bersih. Ya, kenapa gitu ya? Karena si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Ya, jadi nanti keluar laba periode berjalan gitu. Jadi makanya carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, ini kita pindahkan dulu laba bersihnya. Ya, laba bersih ya, ini inti dari laporan laba rugi ya. Oke, ini kita udah dipindahkan, dan kinerja laba bersihnya dia naik 1,89% ya, naik 7,8 miliar.
Nah, jadi PBV mungkin premium ya, tapi secara pair ini terlihat cukup menarik karena dia udah di bawah 10 ya, di 8,7 gitu, udah di bawah 15. Oke, selanjutnya cek ke bagian laporan arus kasnya. Ya, yang ini terutama untuk penerimaan kas gitu ya, dia berbeda dari pendapatan. Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, dicatat di atas kertas gitu ya, diakui. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Dan ini rasionya tinggi ya, 99%. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 99 juta. Nah, 1 juta sisanya itu jadi piutang yang nanti harus ditagih ya oleh perusahaan. Jadi ingat, penerimaan kas harus tinggi ya, rasionya harus mendekati 100% seperti ini karena penerimaan kas tadi uang kas yang dikumpulkan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, nah jadi untuk penerimaan kasnya dia tumbuh juga baik. Sekarang dia bilang pendapatan ya sama ya, hampir sama gitu ya. Nah, sekarang uang kasnya digunakan untuk bayar operasional dulu ya, supplier, karyawan, operasional dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, ini positif nilainya. Ya, bagus, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis aja untuk bayar operasional aja. Ya, dan ini net CFO-nya naik ya, baik ya, tumbuh 22%. Selanjutnya untuk aktivitas ekspansi usahanya, ya ini kita lihat nilainya negatif, bagus ya, artinya perusahaan itu berekspansi ya, semakin lama semakin besar atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, cuman memang untuk sekarang ini ekspansinya mungkin nggak seagresif yang periode sebelumnya ya, mungkin hampir ya cuma setengahnya aja dibanding dengan periode sebelumnya. Selanjutnya untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke banknya, ini nilainya negatif ya, bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Karena kalau nilai positif ya dia ambil pinjaman, tuh ambil pinjaman positif. Kalau pelunasan pinjaman negatif ya, bayar dividen negatif. Jadi cari yang seperti ini. Jadi ini bagus ya, polanya plus min min dan ada kenaikan kas tara kas ya. Jadi dia udah kumpulkan uang, bayar operasional ada sisa, ekspansi ada sisa, terus bayar dividen ada sisa, bayar pelunasan pinjaman ada sisa, dan ada kenaikan kas tara kas yang kuat sekali. Ya, ini perusahaan yang bagus. Jadi cash flow-nya ini sangat-sangat sehat ya, sangat-sangat baik. Selanjutnya kita cek ke resiko bisnisnya, cuman kayaknya kelihatan kayak gini, kayaknya ini rendah resiko ya. Karena lancar semua gitu ya. Kita sekarang mau cek likuiditasnya dan solvensinya ya, kita pindahin dulu. Ini perusahaan yang baik sih kelihatannya ya, kan dari ini sehat sekali sih. Kayaknya liabilitas jangka pendeknya yang ini nilainya. Oke ya, untuk kita lihat di sini rasio lancar benar ya, di atas 1,5 di 1,8. Rasio kas juga baik ya, di 0,5 ya. Jadi ini posisi likuiditasnya solid. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek sama utang bank jangka panjangnya, jadi kita ambil dua pos ini aja, kita pindah jumlahkan dulu plus oke ya, satu lagi yang periode sebelumnya. Oke, ini kita lihat ya, ini memang rasio kas terhadap short term DP ini di 2,6 ya, jadi utang depan mata ya dengan bunga ya itu sebesar 223 miliar. Tapi uang di dompet gitu ya ada 586 miliar ya, jadi bisa dengan mudah dilunasi ya. Jadi ini rendah resiko ya secara likuiditas. Lalu untuk jangka panjangnya kita pindahin dulu. Kayaknya sebentar. Di sini memang untuk jangka panjang DR-nya masih rendah ya di 0,54. Lalu spesifiknya kita cek untuk long term debt-nya, ambil satu aja ya, utang bank jangka panjang. Sini. Oke, ini kita lihat ini masih rendah ya di 0,08 gitu ya, karena biasanya long term debt to equity biasanya maksimal sih di 0,5 lah. Jadi ini rendah resiko. Ya, dan total debt dia turun ya, turun sekitar 9% ya. Jadi ini jangka panjang juga rendah resiko ya. Jadi setelah data-datanya saya pindahkan, si DRMA menurut saya ini perusahaan yang baik ya, dari awal IPO sampai setelah 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, dan nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya positif. Telah profit sebesar 1,97 kali modal awalnya ya di luar dividen, tapi dia harganya premium ya, secara PBV di 1,9. Secara PER tapi udah cukup murah di bawah 5 ya, di tepatnya di 8,7. Pola arus kas sangat sehat ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya, ini kuat sekali. Secara bisnis likuiditasnya sih ini rendah resiko, jangka panjang juga solvabilitasnya juga rendah resiko ya. Jadi ini perusahaan yang
baik gitu, cuman tinggal masalah valuasi aja ya, relatif gitu. Nah oke, jadi Dharma mungkin itu aja pendapat saya ya, nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak Dharma ya, coba sharingkan di kolom komentar. Nah tapi ingat ya teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 berjalan, tahun ini gimana, tahun depan gimana, gitu ya, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada, ya, saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham, saya kembalikan lagi ke market, ya, terserah market mau dihargai berapa. Dan juga untuk valuasi, di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER aja, ya. Jadi kalau teman-teman punya metode valuasi yang lebih baik, silahkan digunakan, ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, ya, berbeda tiap orangnya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar. Ya, nanti saya bahas. Dan itu aja. Terima kasih telah menyimak ya. Semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.